Petrus kepada wanita-wanita pada zaman itu. Nah, memakai pakaian yang indah dan mewah atau mutlak tidaklah dilarang secara mutlak. Nah, maksud dapat teguran dari Petrus itu supaya harus ada keseimbangan, yaitu orang salib harusnya memperhatikan semua tingkah laku mereka supaya sesuai dengan iman mereka, sesuai dengan iman Kristen. Memang harus keseimbangan cara pakaian hati, cara dandanan dan sebagai wanita sesuai dengan dandanan jiwa David, dan harus menghiasi tubuh David secara lahiriah selayaknya sopan pantas sebagai ibu, sebagai wanita Kristen yang murni. Bahkan Petrus menyebut Islam bagian menyeru orang-orang Kristen atau menyeru wanita-wanita memakai perisan yang lebih luhur dan indah, yaitu mempercantikkan jiwa. Harus ada keseimbangannya. Tapi yang paling penting utama dan tujuan dari dandanan sebagai seorang wanita adalah ada tiga. Pertama, yang paling penting dan utama tujuan dari dandanan kita sebagai seorang wanita, yaitu wanita Kristen harus berdandan bagi dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang diciptakan oleh Tuhan. Kedua, di ayat yang 11, wanita Kristen harus berdandan untuk suami dan anak-anaknya. Pemain-pemain dia memakai permadani yang boleh dinikmati, yang dinikmati dengan lembut permadani itu di dalam keluarganya. Pemain-pemain dia memakai pakaian permadani. Maksudnya pertama, wanita Kristen harus berdandan untuk suami dan anak-anaknya. Karena kalau istri dan berdandan untuk suami orang lain, itu bahaya. Nah, kita berdandan untuk suami dan anak-anaknya. Saya bangga kalau suami saya mengawal kata mami, mana pakaiannya? Kembang untuk kecil. Kalau yang mau memuji Tuhan, saya aman di sawah, kemudian ada pemuji dia. Ada kita mau perhitan kelawar ya, mesti yang jujur. Apa sih? Kelawar apa? Kelawar kedai maminya daya kaya, dah. Itu cara kebetulan yang baik. Dan mami, apa kaya anda memakai pakaian apa? Ada spesifik yang kelawar main mami kelawar, dia bicara segera. Nah, wanita Kristen harus ini paling ternilai, terunggul. Wanita Kristen harus berdandan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk nyatakan termasuk cara kamu makan, cara kamu berdandan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Memang gereja yang paling berani sudah berpakaian di bodoh gereja berbanding moyong di berdandan. Jadi yang pernah pastikan saya selalu memakai pakaian sesuai dengan seorang ladies, seorang wanita. Dan saya pastikan anak-anak saya supaya pada waktu pergi ke gereja, pastikan untuk memakai pakaian sesuai seorang wanita Kristen. Bukan satu hari, hanya beberapa jam. Untuk apa? Untuk kemuliaan. Ketahui kemudian wanita Kristen ada pada perbuatan atau sikapnya. Wanita Kristen ada pada perbuatan atau sikapnya. Ayat 11, 12, 13, 16, 26 ataupun umum sama bagian di tengah. Saya petik-petik yang sangat penting. Umum kualiti dari segi sikap, bahkan perbuatan seorang wanita. Saya hanya petik beberapa. Nah, dinyatakan dalam Amsal DT khusus tentang kelebihan-kelebihan yang unggul dari sikap wanita yang percaya Tuhan. Sangat tekun dan membawa diri dan sehingga mendapat penghargaan dan kasih sayang di mata suami
di mata anak-anak dan di mata Tuhan. Pertama, yang sekiranya perpujian bersawah tentang anak memuji bersikap dan seorang wanita itu betul-betul. Sebab kenapa? Sebab lelaki suami dan anak-anak tahu sangat siapa orang itu. Sebab kehidupan mereka setiap hari bersama-sama dengan seorang ibu. Memuji lebih sawah, memuji lebih anak anak yang berarti itu adalah pujian yang sungguh-sungguh. Sebab kailah yo isikap atau yang lebih sama jauh dari luar berbanding orang lain. Apalagi orang lain memuji dia. Pertama apa pemenyanggana di ayat 11 dan ayat 12. Menghormati suaminya dan berbuat baik bagi suaminya, dipercayai oleh suami dan rendah hati. Dipercaya itu adalah satu sikap yang terpuji, terpenting dan kesian sesungguhnya, dan merupakan nilai yang tertinggi apabila dipercayai. Dalam satu komuniti, dalam satu kepemimpinan juga, nilai dipercaya itu sangat penting. Apalagi dalam keluarga, apalagi dalam hubungan suami istri. Dia memperlakukan suami dengan baik. Kamu tak pernah asal dia. Saya suaminya dapat merasa tenang dan percaya penuh kepadanya. Dan istri tidak pernah memberi suaminya kesempatan untuk curiga dan cemburu. Kenapa masa ditawar curiga dan cemburu? Sebab pertama kepercayaan Daud perbuatan sikap yang baik kepada istri. Apakah teman-teman Daud mau betul jadi kuradus kesai di walai? Maka sesuatu bisa sedapat kuradus dirapat. Tetapi akan teman disuka menyendiri, melainkan rendah hati dan berwibawa, serta memiliki tanda kebajikan dalam penampilan tingkah laku Daud kepada suami. Dan suami tahu akan itu, oleh sebab itu suami sangat percaya kepadanya. Itu ayat 11, ayat 12. Suami percaya di tingkah laku Daud, bahwa ini pesawat Daud berbicara di tengah-tengah orang ramai, dapat menangani semua urusan, termasuk dapat menjaga lidahnya. Dia seorang istri yang bijaksana, tidak mendatangkan aib dan teguran kepada suaminya, termasuk kepercayaan mengurus hal rumah tangga, termasuk menjaga rahasia. Karena permasalahan keluarga api berson dulu. Aku nak orang kepercayaan bahwa ya, aku nak orang tidak. Aku lanjut seperti pujian apa itu. Kamu arti kamu yang di tengah. Aku nak orang kepercayaan selalu hidup sesuai, termasuk hidup kakakku, termasuk hidup kamaku. Mulanya ada harap api kesenangan di hatinya. Aku nak orang selalu orang peraraan dengan sawah dawil sama itu, hidup kakakku atau untuk pilihan Daud. Kalangan. Nah, harus dek usai ataupun sawah tidak pandai menjaga air keluarga, memperarah atau di sawah Daud. Tidak salah kalau kita memberikan curahan hati kepada orang yang tepat. Mungkin ada masalah, jumpa pada penetua, pastor jika ada masalah, daripada menyebarkan keburukan suami atau istri. Tapi dikatakan di sini, suaminya merasa tenang dan mempercayai istrinya. Wanita giat berbuat baik kepada suaminya, menjaga sikap dengan tidak merugikan suaminya, serta menjaga nama baik suaminya. Ayat 23. Bahkan dia mencintai suami dan anak-anaknya. Kedua sikap Daud,
ditinya memiliki sifat lembut. Ayat 26. Bersikap bijaksana dan menjaga lidahnya. Bukan cerewet. Memang aku mau cerewet. Juga termasuk cerewet kan? Tadi saya termasuk cerewet. Tapi cerewet yang baik. Kita tidak salah cerewet, tapi jangan terlalu cerewet. Maka persahabatan mengotak-otak bisa berkadakan. Prosek mengotak-otak tapi dia tidak ngobrol. Maka dia bagi kopi-kopi tahu lebih itu repos. Bagi orang lagi pesan lagi itu semua kalau oleh itu mengotak-otak kopi tahu. Tapi persahabatan kodok, nggak kedada ikan bangun sih mengotak-otak bisa ini mau dapat tahu betul. Oh, si pengen botak pegang. Saya jadi usahaan sawah. Nah, mesti saya cerewet di sawah. Kadang-kadang saya cerewet ke pandu. Nah, di pandu mah cerewet. Saya juga cerewet. Harus kembali suka. Asawanya ya, umat. Icara pepa pakaian bisa di tondong aku yang dibahas. Manusia bisa luar mengayo. Bisa mengayo. Kok biasa dia berbuat gaya semua kayak ada kain. Kan udah bisa keluar, nah ubah sepertinya bisa mengoyo dia sawah udah dia. Untuk kesulitan aku pernah mesti bagi kerajaan mana sama satu kalau baju dalam siapa. Khusus itu anak sama dia. Kalau bisa harus saya bakul. Karena biasa ada kesalahan pilih harus kebaikan tadinya. Harus bisa tercerewet kok. Pakai aja udah di sawah. Nah, kita udah bisa berupaya sama satu, sama baju dalam, sama keluar kusuk. Ini lagi sesuai ya, harus apa dilepaskan. Harus dilepaskan. Ini ubah. Atau risa di sawah baju, udah kayak nama kerajaan. Ini udah beritahu aku. Harus berpikir menapa yang akan ke restoran harus berkata galasnya. Sini kak. Ini halas kamu kak. Kamu cerewet mau bekerja apa dia? Senangnya cerewet harus kebaikan. Nah cerewet seperti adalah arti yang stres. Nah, memang bukan dulu dikatakan di sini dia bukan suka mengencang atau bukan suka mengeluh ataupun dia tidak suka bertengkar seperti perempuan yang suka menyakiti dan menggosip orang. Membuka mulutnya dengan hikmat apabila berbicara. Dia melakukannya dengan bijaksana, langsung bertujuan, berdalih-dalih, mengendalikan dirinya menurut aturan dan hikmat. Bukan saja mengambil tindakan bijaksana, memiliki sifat dalam buktinya menjadi teladan dan memberi nasihat bijaksana kepada orang lain dengan penuh kasih, kebaikan, terukir dari binawa melalui cara berkata. Pertolongan yang bersikap yang baik ini adalah memiliki integriti pada tugas atau pekerjaan kamu. Ayat 13, 14, 16. Yesus berbahagia itu ia memusatkan perhatian kepada tugas Daud. Ayat mana seperti perhatian ayat 13, ayat 14, ayat 16. Kepada dia sangat memperhatikan tugas Daud, menjadi bahagian Daud sebagai tugas seorang wanita. Dia mengerjakan tugas Daud itu sebagai seorang perempuan di hadapan Tuhan. Dia melakukan tugasnya sebagai wanita di hadapan Tuhan. Dan dia senangnya kebinau Daud dan menguasai di pekerjaan di tangan Daud sendiri. Dan dia rajin melaksanakan tugas tanggung jawab Daud. Dia jujur pada dirinya sendiri terhadap tugas tanggung jawab Daud. Senang beliau bekerja dia senang bekerja dengan bijaksana, jujur atau dengan keterampilan Daud sebagai seorang wanita. Kita dapat di surah ayat 19 titik. Tangannya ditaruh pada jentera dan jari-jari memegang pemintal. Memang dia tidak menganggap sebagai hal yang membatasi kebebasannya sebagai seorang wanita.
Yang penting pekerjaan yang halal. Bahkan perkataan permintaan ini digambarkan disebut sebagai satu kehormatan sebagai seorang wanita pada zaman itu. Karena pekerjaan wanita yang menjadi pekerjaan utama wanita pada masa itu adalah pemintal pada kain benang halus. Ini menenun, menenun. Dan itu merupakan satu kehormatan, tanda kehormatan bagi seorang wanita. Maka yang pentingnya integriti dalam hal tugas, dia melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Ini pengertian untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk Tuhan. Dan yang keempat adalah memiliki sikap murah hati. Dia bukan saja memberikan kerja kepada orang miskin, tetapi dia turut bekerja. Akan disuarakan ayat kebahagiaan itu, ayat yang ke-20. Bahkan dia rela berkorban bagi sesama dan bagi sesamanya untuk menolong orang-orang miskin. Berkorban, bayar harga untuk pelayanan dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari segi sikap kualitas hidup wanita ada pada sikap perbuatannya adalah bahwa kualitas hidup wanita Kristen ada pada perbuatan dan sikapnya adalah dia hidup bijaksana, hidup kudus, rajin, mengatur rumah tangga. Itu juga disokong oleh Titus 2 ayat 5e dan 5b. Nah, yang terakhir adalah kualitas hidup wanita Kristen ada pada imannya. Ini adalah yang terunggul, yang mendasari daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bila iman ini bertumbuh, berakar dan berdasar di dalam seorang perempuan, pasti yang pertama, yang kedua, yang ketiga telah kita pelajari itu pasti ada dalam seseorang wanita. Pernikahan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bila ada harap produk yang sangat berkualitas dan memberi kesan kepada pelanggan, pasti dan akan dipuji-puji dan diceritakan kepada orang lain, bahkan dipromosikan kepada orang lain. Dalam kemauan ayori, saya harus tidak senang ketika hati disupi, atahan ingatkan adalah ayat di atas juga. Itu adalah apa dia mempromosi jadi apa itu? Harus diperiuti, osananti, harus dimakanan berkhasiat untuk penganak, kamu promosi, diceritakan, dipuji-puji, memberi impak kepada orang lain. Nah, demikian wanita yang beriman kepada Tuhan pasti menghasilkan sesuatu yang memberi impak kepada keluarga dan masyarakat, yaitu memiliki kehidupan yang saleh, memiliki pengharapan kepada Allah, memiliki sikap takut kepada Allah, memiliki sikap yang dipercayai. Dan hal yang menyempurnakan ataupun memakutai kelebihan keturunan adalah tidak ada lain. Yang akan menyempurnakan dan memakutai kelebihan seseorang itu adalah takut kepada Allah, dibimbing oleh Roh Kudus di dalam hati nuraninya. Lebih utama daripada kecantikan lahiriah, karena kecantikan pada lahiriah tidak memberi kepujian apapun bagi dirinya, dan tidak juga merupakan tanda pasti ada hikmat. Selalu dapat dialumis, selalu dapat diaramping, apura, alawa, tidak akan mencerminkan dan tidak menandakan dia memiliki jiwa yang baik. Sebaliknya, kecantikan telah menipu banyak laki-laki memilih istri berdasarkan kecantikan lahirnya. Sehingga banyak lelaki yang mengambil persyaratan ini bisa mendapat ini
sampai menghancurkan kebajikan, menghancurkan kehormatan kesalihan, menghancurkan keluarga. Kecantikan pada akhirnya pudar, dan karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-30 disebut sia-sia dan bohong. Karena kecantikan secara tubuh jasmani itu serangan penyakit boleh mengukur daun, menudai kecantikan senilai dengan berbohong. Kecelakaan mampu menghancurkan bunga ketika dia sedang mekar. Kecelakaan bila dilemaskan menghancurkan kecantikan seorang wanita. Usia lanjut pasti membuatnya layu, apalagi kematian serta kubur akan menghancurkan kecantikan seorang wanita. Tetapi takut akan Tuhan yang bertakhta di hati merupakan kecantikan jiwa yang membuat wanita memiliki berkenan, membuat wanita berkenan di mata Tuhan, dipandangnya sangat bernilai. Nah, jika ada di antara wanita pada hari ini, jika pulih mandek, senilai, tidak berarti, tidak dihargai, mari kita fokus kepada Tuhan yang memberi penilaian tinggi kepada kita sebagai wanita. Kecantikan berjiwa bertahan selamanya. Kecantikan pada jiwa bersifat kekal dan bahkan menghadapi maut sekalipun tidak akan merusakkan kecantikan jiwa. Istri Adam melanggar perintah Tuhan, memaksa membawa Adam melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga istri Ayub mengutuk Tuhan, membawa suaminya mengutuk Tuhan. Dan istri Ananias yaitu Safira berbohong ketika menjual tanah, tidak bersikap jujur kepada Tuhan, membawa suaminya berkompromi untuk berbohong kepada Tuhan. Oleh itu setiap wanita harus memberi keteladanan dalam kesetiaan kepada Tuhan, memberi keteladanan kepada anak-anak suami. Sebagai contoh adalah Naomi. Walaupun Ruth mati suaminya, tetap dia ikut kepada Naomi, menantuannya, sebab dia tertarik Tuhan di dalam pribadi Naomi. Mari kita wanita-wanita berusaha, saya dan kita semua, menarik anak-anak kita datang kepada Tuhan, menarik menantu-mentua kita datang kepada Tuhan, menarik suami kita datang kepada Tuhan, menarik orang lingkungan di lingkungan kita kepada Tuhan. Karena bukan kita, bukan karena kelebihan kecantikan kita, tapi karena Tuhan ada pada diri kita. Jadi berkat bagi orang yang beriman adalah yang pertama, dia memperoleh pengharapan dan kepuasan daripada kebajikan, karena jiwanya bertahan dalam menghadapi apapun kesukaran. Kedua, dia menjadi berkat bagi keluarganya, yaitu anak-anaknya tumbuh dewasa di tempat tinggalnya dan menuntut mereka berbahagia. Ini ayat yang kedua, dikatakan di sini anak-anaknya menyebutnya berbahagia. Yang ketiga, dia menerima kata-kata pujian dari semua jirannya dan memberi hikmat kepada keluarganya sendiri dan masyarakat. Jadi untuk menutupi firman Tuhan pada pagi hari ini, kualitas hidup wanita Kristen memperlihatkan kepada para wanita harus menjadi istri seperti apa dan istri seperti apa yang harus dipilih oleh para lelaki sesuai standar Allah. Bila berbicara firman Tuhan hari ini bukan saja bagaimana wanita menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan, tetapi khusus kepada lelaki-lelaki bujang. Bagaimana apa syarat-syarat untuk memilih seorang wanita? Bukan hanya pada kecantikan luaran, tetapi apa yang telah saya katakan sebentar tadi. Jadi walaupun wanita itu dianggap kaum
dan anugerahnya serta takut bertindak memenuhi syarat untuk menunaikan kewajiban yang menjadi panggilan dia sebagai seorang wanita. Wanita atau istri yang cakap, siapa yang dapat mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata, karena kualitas hidupnya ada pada sikapnya terhadap waktu. Kualitas hidupnya ada pada sikapnya terhadap waktu. Kualitas hidupnya ada pada dandanannya. Kualitas hidupnya ada pada perbuatan alam atau sikapnya. Dan yang nilai tertinggi kualitas seorang wanita adalah ada pada imannya. Dalam memperhatikan secara teliti dan mencatat secara tepat semua tindakan dan penunduk maupun usai itu pembangunan itu. Jadi kehormatan terbesar dari setiap wanita ataupun setiap lelaki terletak pada sikapnya yang takut kepada Tuhan, rendah hati dan setia dalam hubungannya dengan Tuhan. Oleh itu mari wanita dan semua kita pada hari ini termasuk lelaki, mari kita mengembangkan bakat yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami telah belajar firman Tuhan tentang kualitas hidup wanita Kristen. Dan bukan mudah Tuhan untuk memiliki kualitas yang Tuhan mau, sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Memerlukan satu komitmen, kesungguhan untuk belajar tentang firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan memang Tuhan kami bukan mudah melakukannya Tuhan. Tidak ada seorang pun wanita yang sempurna. Tetapi apabila kami mengambil keputusan untuk takut kepada Tuhan, maka dengan ketakutan kepada Tuhan, iman itu mengarah pada kehendak Tuhan. Dan iman itu adalah aktif. Dan iman itulah yang membuatkan kami untuk belajar untuk memiliki kualitas seutuhnya dalam segala aspek kehidupan kami. Karena imanlah yang mengarah kami kepada kehendak Tuhan. Oleh itu Tuhan, kuatkan iman kami setiap hari. Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu. Demikian juga sebagai seorang suami, bapak, sebagai seorang lelaki. Terima kasih Tuhan bagi yang mendengar firman Tuhan dan yang menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama kami diproses, ditegur, diteguhkan, dikuatkan, dan mau melaksanakan firman Tuhan ini dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang dalam kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.